Manis sekali jeruk dunia tadi sih. Weh, habisin aja. Iya. Kalau Serius? Nanti ke depan tuh ada nanti itu kasir di depan. enggak gitu. Aku takut udah mentret. Enggak biasa makan gitu. Oh iya. Mm-mm. Dia kan aduh, apa yang difragmentasi itu kedelai itu. Tapi beneran loh yang tak bilang tadi loh. Oh iya. Mas Iya. Wel. Iya. Harus dituruti Bang. Kalau enggak bahaya. Terus kasih penangkal yang bagus untuk anaknya nanti. Untuk istrinya itu bawa gunting kan ya kan? Iya. Nanti kalau tiba-tiba itu tujuannya mudah aja. Tiba-tiba nanti darurat perlu apa tinggal serap. Nah, itu salah satunya. Serap kemana nih? Misalnya pakaian yang kesempitan atau apa Suruh gitu. gunting. Jadi kan kadang lebih mudah apa itunya maksudnya itu. Oh ya, balik ke hikmah tadi pasang sentir tadi. Nah. Belum selesai. Tadi kan supaya tahu orang kalau ada anak bayi. Oh. Jadi pas orang lewat Enggak berisik. nggak berisik. Oh gitu. Kemudian dia ada filosofinya. Wih, Ya, so itu. ya itu maksudnya. Filosofinya itu. Iya. Bahwasannya itu kan lampu itu kan melambangkan penerangan. Terang. Jadi masa depannya pun terang. Masa depan terang dan semoga saja anak sampean tuh ke depannya bisa jadi seorang yang pencerah. Wih. Gimana? Mantap itu. Ada Ya, memang hubungannya. kayak gitu. Makanya itu harus Biar dibuat. bermanfaat dia kan. Iya. Tenang aja, aku ada kenalan tukang kendil. Nanti kalau sampean perlu apa-apa biar tak kenalin sampai tak buat. Tak ambil pun enggak apa-apa nanti. Gak usah kok, gak usah pakai ongkos enggak apa-apa. Tenang aja sampean. Aku kayaknya nggak ada ngomong bayar dia ongkos ini. Oh, saya nggak usah banyak kali ongkosnya gitu maksudnya ini. Enggak, aku tahu kayak mana dia. Tapi taruh bunga kan? Hah? Nggak taruh bunga di atasnya. Kalau mau enggak apa-apa sih. Oh, Itu kalau filosofinya apa tuh kalau taruh bunga itu? Oh, biar dia bisa mengharumkan kan di dalam tanah. Nama dia keluarga dan mengharumkan- bangsa ya? Iya, Wih. tanah air gitu ini. Ngeri Itu ya. Bisa. Bisa. Enggak terpikir aku ya. Iya. Oh, kurang berarti nih. Ada kurang semu Enggak, kok berarti. sebenarnya yang tadi tak sebutin aja udah mencukupin. Iya, iya. Kalau gitu. mau ya ditambah bumbu-bumbu ya monggo, enggak masalah. Biar tambah sedap masakan tadi ya. Iya. Oh. Masakan emang hari-harinya mau Dan jangan lupa nanti kalau misalnya anak itu kan ada tali pusatnya itu diikat sama Iya, dia, iya, iya, kan? Ah, iya. Nanti kalau udah putus jangan dibuang. Itu diikatkan nanti ditaruh di bajunya. Itu kalau panas dia nanti kan, panas tinggi itu direndam, akhirnya diminumkan ke dia. Turun apanya? Panasnya. panas ya. Gitu kata orang tua. Itu dari penelitian dokter pun udah ada itu. Lai. Loh, sampean kira yang melahirkan dokter siapa? Kan orang tuanya. Kan orang tuanya kan? Nah, Jadi sebelum ada dokter ada, orang tuanya kalau dia demam pakai kayak gitu. Iya gitu, memang kayak gitu. dari dulu kayak gitu. Itu makanya kamu kumpul sama orang tua sama orang-orang tua sih, Le. Kamu pun kumpul sama anak muda selalu. Ah, cuman lah nih, Lai. Udah kebanyakan kita ini merantau. Itulah sama orang tua. Banyak perantau sih banyak tahu kampung, no? Merantau kan pelajaran yang kayak gitu ketinggalan jadinya. Sayangnya memang sampean tuh kurang bekal. Iya. Karena sering-sering bekal. Oh, Oh, iya. iya gitu ya. Iya, bekal. Oh, iya betul. Mau kamu kan romu piye iki yo? Itu jangan kamu lupa. Terus nanti kalau misalnya anak kita itu misalnya udah lahir kan, jangan lupa juga dia pun dikasih lah penangkal. Karena anak-anak ini suka kali itu setan-setan itu sama anak-anak. Betul. Kok Iya. kawan tuh? Iya memang itu makanya ada cerita wewe gombel. Kamu tahu wewe gombel? Cepet. Ada itu. Wah, ada istilah nanti maghrib buat saya masuk nanti digondol cepet. Pernah dengar? Ah. Ini kok aku agak serem bahasa gue nih, men. Tahu kok nggak tahu? Iya. Masih mending kayak gundul daripada hantu gue tadi tuh, men. Betul. Memang namanya itu kok. Oh iya. Kalau kamu sekarang ketawa sih, Lik, karena kamu belum kejadian. Kalau kejadian nanti terdiam kamu Anak langsung. sampean digondol cepet. Memang itu loh namanya.
Iya, tahu ya, iya. Iya udah. Di kampung gue iku namanya. Iku nanti kalau anak sampean digondol cepet, itu nanti dia ketawa. Iya. Betul. Keliling nanti sekampung itu keliling kampung bawa gendang-gendangan. Udah dombleng. Nanti kalau cepetnya joget-joget, anak sampean jatuh, nah itu baru Oh, ketahuan. jadi gendang tadi supaya dia joget-joget. Iya, Lupa alah, dia. dong. Apa tuh, Met? Apa itu? Enggak. Kampung iya. bolong ini ganjel. Oh iya. Terus juga itu supaya kan anak-anak itu kadang suka nangis sendiri dia. Oh iya. Karena anak-anak itu nampaknya apa yang nggak kita nampak tuh. Masih halus matanya. Jadi makhluk-makhluk halus itu, makhluk astral itu tahu dia. Makanya kadang dia nangis tiba-tiba. Jadi itulah penyebabnya anak tadi Iya, suka nangis malam. Bukan karena lapar. Enggak lah ya, kalau udah bisa main kasih makan masih nangis aja. Iya. Ya karena anak kecil itu nampak dia makhluk-makhluk halus gitu. Karena Makanya tuh. setahu aku selama ini kok anak bayi memang nangis tengah malam itu karena lapar. Iya, udah pun kasih lapar. Tapi Kadang mau masih- begitu. kok nangis juga? Udah mau tidur kan nggak mau nangis terus. Itu nanti kamu rasakan itu. Makanya harus kamu kasih penangkal dia. Betul, Kalau keponakan kami taruh benang pun. taruh di pinggang itu. Iya. Pakai benang yang walang-waling itu. Itu benang apa? Benang goni beras. Oh. Paling berat. Bukan. Dia apa? Benang khusus. Oh, kira goni. Yang warnanya belang-belang itu. Enggak boleh enggak? Kayaknya sampean dulu mungkin enggak dikasih gitu kayak. Iya. Iya, aku nggak ingat aku lagi. Bersyukur lah sampean. Iya, punya Nggak. kawan kayak aduh. Jangan ini memang Iya. Kamu taruh benangnya. Jangan lupa taruhkan situ kunci brankas. kunci berangkas apa itu? Kunci brankas hartamu supaya tahu kalau nanti mana anakku, oh ini hartaku sekalian. Jadi sayangnya double iya. Kunci berangkas rumah Iya, tadi. itu tambahan dariku itu. Mana tahu ada gitu kan. Sampai mana punya berangkas. Paling mertua. Banyak jeruk ya. Iya. Kok dulu pakai jimat ku nampak? Kok dulu kayaknya pakai jimat itu? Ada Iya. di kalungnya itu. Iya. Habis itu kan dimasak sama Bang Salman dibukanya. Iya, enggak tahu. Cuma aku kan menghormati ya. Oh, gitu. Namanya kerja itu sama dia ya kan. Iya, Ngikutin lah. Iya. Daripada dipecat ayah. Iya, yang penting jimat itu dalam hati dia. Oh, iya. Itu kan bentuk fisiknya, yang penting dalam hati kita. Wah, banyak kali memang ya. Apa ini ya? Mas sampai Iya. ngumpul-ngumpul sama kami. Ini lah makanya kundang Glenn. Iya, Kan? supaya nanti anak-anak itu dibuatkan juga nanti jangan lupa masalah urutnya. Kusuk-kusuk ya. Iya, terus masalah berdiangnya, gimana supaya sehat? Mamaknya juga itu lagi lemah-lemahnya kan. Itu juga harus dijaga. Jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah sembarangan. Iya, sampai 40 hari tuh enggak boleh mijit tangan. Iya, jangan Gak jangan. boleh minta tanah. Iya. Iya. Itu Kalau pakai selop deh. Yang ya sama aja kok. Ya pokoknya jangan keluar rumah dulu. Itu Jangan masih keluar rumah. lemah lo tak bilang. Kalau Iya. sampai diganggu sama jin. bego gancang. Wih, Oh. ngeri tuh. Kesambet nanti. Oh. Kan iku hati-hati sampean. Serem juga ya. Makanya Serem lah. Enggaknya bodoh orang-orang dulu itu. Iya kan? Iya. Gak mungkin dia salah ya kan? Iya. Itu kan sudah riset Ya dia. betul. Oh iya, pengalaman nenek moyang Pengalamannya itu kita. lebih berharga. Itu bagian di tradisi kita itu. Kalau orang dulu bodoh, otomatis anak-anaknya cucunya bodoh. Iya, betul juga. Berarti orang dulu bodoh. Ya enggak lah. Oh, enggak. Oh iya. Korelasinya kayak gitu ya kan? Awan pinter. Oh, pinter ya. Bah, parit-parit ini. Iya betul. Percaya lah sampean. Oh. Kalau keris kecil ku nampak di Jawa itu keris kecil. Oh itu ada. Assalamualaikum. Wah. Oh, Kamu undang Ustaz juga. Masya Allah. Lagi kumpul nih. iya. Ada tamu nih, Bang Willy. Alhamdulillah. Waduh. Inilah di gubuk kami ini. Ganggu pembicaraan nih, Bang Willy. Mau jumpa sama mertua Bang Willy. Oh, ada apa nih Ustaz? Iya, ada urusan sedikit sama mertua.
Cuan kayaknya. Aku panggil lo Pak Ustadz Iya, ya. iya, boleh. Cuan. Oh iya. Ini Pak Ustadz, jeruk jangan sampai taruhan dihabisin nanti. Kalau mau makan satu kok saya. Cuan. Kalau kami orang Karo, cuan artinya cangkol, Bos. Cangkol. Iya. Berarti Tambah kita kerjaan. cangkol Pak Selamat ya. Aku cuan itu apa ya? Mencucu karena ada tuan. Mencucu Karena ada tuan mungkin. karena ada tuan, insyaallah. Kita makan Pak Selamat Ya ya. monggo. Iya. Enggak apa-apa. Ambil aja kan. Kami udah kenyang kok. Iya. Lagian juga udah bontot. Kami tadi cerita-cerita tentang mau lahiran istri dia. Istri Bang Willy atau Pak Selamat? Willy Wih. Oh, belum nikah. Mana tahu, kita kan nggak tahu. Oh, iya, Mungkin betul, pas tadi Oh iya betul. tetangga sebelah. Iya. Hmm. Nah, dia nggak ada persiapan itu. Nggak Kawan ada ini tadi, persiapan. iya. Masa istrinya udah hamil tua nggak dikasihnya pegangan, Itulah dia. nggak dikasihnya arahan. Pegangan apa ini? Pegangan uang 1 ikat atau berapa? Oh kalau itu kayak nyaman, kalau dia nengok udah rumah mertuanya kayak gini udah hamil. Udah aman beneran pasti. Tapi misalnya masalah pegangan supaya nggak diganggu sama orang lain. Kan kadang ada orang yang iseng mengganggu wanita hamil, nanti melahirkan susah. Oh, kan ada yang kayak gitu. Tiba-tiba anaknya nyungsang. Iya. Padahal tadi di bawah ya kan? Iya. Tiba-tiba kepalanya di atas. Pokoknya boleh di atas. Ya. Iya. Atau kayak sundel bolong ya. Jadi apa biasanya? Pegangannya apa? Itu biasa kalau kami di sana Pak Ustadz. di Kami Karo ya? buatlah itu tabas-tabas. Tabas-tabas itu jimat-jimat gitu. Mantra-mantra. Supaya bayi dalam dirinya itu nggak diculik sama jin. Ada banyak kejadian gitu kan. Hamil tiba-tiba kosong. Ada. Oh iya. Tapi sekarang itu nggak jimat sih Bang Biring. Jadi apa? Pegang-pegangan. Oh iya itu maksudku. Iya. Hamil tiba-tiba kosong. Itulah. Aku nih mau jimat salah. Oh salah. Kenapa? Oh, Nah, iya. Serem kali nih. Oh, Oh, ngeri kan? Wah, masuk dari sini bisa keluar dari sana. Oh, canggih kan. Kadang-kadang aku turun dari atas, ada liftnya. Turun dari atas ke bawah. Gak mungkin turun dari bawah ke atas ya kan? Lagi seru ngomong sama Pak Selamat. Iya, Pak Ustadz ini lagi mandi. Oh iya, kita Tunggu lah tunggu bentar lah. lagi. Insyaallah, nggak apa-apa. Tadi ada pula Nggak buru-buru sikit. juga, nggak Iya. apa-apa. Ada sikit di belakang kan dikerjain mertua itu keringatan dia biar mandi dulu. Iya. Oh, bukan jimat yang masuk pegang-pegangan gitu lah bos. Nah, Iya. Oh Kita iya. tadi lagi ngobrol nih, Bang Willy. iya. Pak Selamat sama Bang Biring katanya Bang Willy belum ada pegangan. Ah, itulah. Istrinya belum ada pegangan. Dia bilang mau berapa ikat? Kata Pak Selamat bukan itu. Pegangan untuk melahirkan maksudnya. Iya. Iya, ini udah dapat wejangan tadi Pak Ustadz. Pak Selamat. Wah, ada katanya tadi upon-upon. Empon-empon. empon. Jangan. Oh, iya. Ku tengok tadi Ustadz di Google, Oh. empon-empon itu obat anti corona. Itu empon-empon yang versi terbaru Oh, nanti versi satu Tapi titik juga nol. bukan telepon ya, yang viral ya. Iya, itu Keren loh. Iya. Islami itu Pak Ustadz. Iya. Habis itu apa lagi tadi? Banyak. Apa sih empon-empon itu tadi? Iya banyak. Ada juga apa gunting lipat kok Pak Ustaz. Iya. Oh, gunting lipat yang kecil itu ya? Kadang pisau silet masukin. Atau juga nanti ada ya lain-lainnya lah drill bunle dan lain-lain. Iya, Iya. Masya Allah. Ini pertemanan berarti udah akrab nih. Wah. Kami kayak Pokoknya gini lah Ustadz. Nah, Kayak baju sama celana dah. gini jauh gini. Oh jauh. Ini jarak corona nih, jarak corona. PSBB. Kalau nggak PSBB gini kami. Iya. Ya ini mohon maaf nih Mas Slamet sama Bang Biring ya kan. Teman baik itu kan memang seyogianya kita nasihati, Iya. kita kasih masukan apa yang terbaik. Tapi memang kadang-kadang maka dikatakan banyak orang yang berpikir baik untuk orang lain atau untuk diri kita. Tapi dikatakan wal nyusibah, banyak orang berpikir aku bagusnya ini melakukan hal ini. Baik dalam ibadah, keyakinan, tapi kadang-kadang nggak sampai kepada kebaikan yang dia maksud. Karena apa? Karena dia menyelisih dari ketentuan. Ketentuan itu apa? Ketentuan dari Allah ataupun dari Rasulnya. Gini dia, kaidahnya. Ah, Tuh, Ya men. kan? Kaidahnya. Dalam berbicara tentang kehidupan, iya. ya kan, secara umum maka boleh apa saja kita lakukan sampai kemudian kita menemukan ada sesuatu yang melarang. Tapi masalah keyakinan, ya kan, masalah tentang ibadah itu nggak bisa kita menyangka itu baik menurut versi
kita. Itu nggak boleh. Makanya kemudian dikembalikan ada atau tidaknya. Contohnya gini, ya Pak Selamat ya. Pak Selamat apa nih namanya? Ini belangkon. Oh, kok ini diikat ya? Iya. Bisa disesuaikan. Contoh saya pakai peci. Kalau saya pakai peci nomor 4 atau 5 ya. Iya. Rupanya saya beli pecinya nomor 2. Oh, Ternyata kan kepala saya nggak muat pecinya. Iya betul. Ini satu produk Allah, satu produk manusia, ya kan? Nah, ketika nggak muat, yang kita perbaiki mana? Apakah kepalanya kemudian saya kikis, kecilkan, biar ya muat kan? tadi Pak Ustadz ya. Biar muat. Dibuang sedikit lah kepalanya, ya kan, sebelah kiri, sebelah kanan, biar rata sedikit. Atau pecinya yang saya ganti. Ya, pecinya lah. Pecinya kan. Bang. Nah, jadi antara produk Allah dengan produk manusia, ketika bertentangan ini nggak muat salah satunya, Iya, maka yang diperbaiki adalah produk manusianya, Betul. produk manusianya. Nah, gitu juga ada memang yang kemudian merebak di kalangan kita ini, tercampurnya antara budaya dengan agama. Nah, maka kata Allah itu kan, hari ini sudah kusempurnakan agama. Iya. Ketika menjelaskan kepada Rasulullah, itu pada penghujung dari kehidupan Rasulullah. Udah sempurna agama itu. Jadi kalau seandainya ada adat istiadat dengan agama berbenturan kira-kira ini, Iya. maka kemudian yang kita perbaiki adalah adatnya, sama pecinya kita perbaiki. Jangan coba kepalanya yang dipotong, telinganya, rambutnya, kepalanya. Nah itu juga. Nah kenapa? Apa hubungannya? Hubungannya tadi empon-empon, kemudian jimat, penangkal untuk orang yang hamil. Secara umum ada 2 sebab yang harus dilihat. Iya. Yang pertama dikatakan asbabu syara. Ada atau enggak itu kita suruh masang gunting, ya kan? Untuk agar apa? Agar melindungi dari gangguan jin, gangguan setan, gangguan orang yang enggak senang. Guntingnya kecil dilipat lagi. Coba gunting pagar yang besar itu mungkin lebih takut orang, Pak Selamat, ya kan? Bukan jin aja itu, manusia pun takut. Secara logika. Paling yang seneng itu adalah tukang pangkas, tukang kebun ya, mau ambil jimatnya. Nah itu dia. Kemudian kata Rasulullah itu, orang yang seperti itu, wa ma yaziduha illa wahnan. Maka orang-orang yang menggantungkan segala sesuatunya kepada benda, bukan kepada Allah. Kan kita setiap sholat Pak Selamat kan, Bang Biri kan mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Meminta apa saja. Dalam artian meminta perlindungan. Baik dari gangguan jin, gangguan setan, gangguan tenung dan lain sebagainya. Kita minta hanya sama Allah. Kenapa? Kita menggantungkan sekarang kemari, bukan ke sana. Kita lupa sama yang di sana. Tapi ingatnya yang di sini. Yang membela kita yang di sini. Yang jimat yang kita pegang itu, yang gunting dilipat itu, ataupun yang lainnya, maka dikatakan itu nggak boleh. Bahkan kata Rasulullah itu, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Orang yang menggantungkan tawakalnya kepada benda, kepada sesuatu hal, kepada satu hari, zaman, maka dikatakan faqad asyrak. Dia telah syirik. Maaf nih. Iya, Bang Miring. Bukannya kita itu bergantung sama benda-benda itu, tapi kan kita tetapnya bergantung sama Allah. Nah. Itu kan sebagai wasilah kita, media gitu. Bukan. Nah, itu sama juga. Boleh makan nih kan? Iya. Sama juga ketika orang-orang musyrikin ditanya, kenapa kalian menyembah kepada berhala? Iya. Katanya ini bukan berhala patung yang tidak punya filosofi, kata Pak Selamat, bahasa Pak Selamat. Tapi patung ini dia adalah orang-orang soleh yang dulu. Dalam artian ini bukan nggak ada bentuk dari fisik orang yang hidup sebelumnya. Ada. Ini orang-orang yang soleh. Lata, Uzza, Manat, dan orang-orang yang soleh lainnya. Ketika pada saat itu melihat, kayaknya ini orang soleh, kalau aku minta wasilah kepada dia pasti lebih mustajab. Ini orang dalam ini. Kan? Udah jelas di atas ini ya. Orang yang nggak bermaksiat, yang kita katakan maksiatnya sikit lah, amal ibadahnya lebih banyak. Kalau aku mungkin Senin Kamis aja susah. Sholatnya, bukan puasanya ya. Iya. Ini kayaknya orang ini lebih dekat sama Allah. Kalau orang lebih dekat, orang dalam pasti kan kalau bisa cincai lah. doanya mustajab. Iya. Itu pun dikatakan
Ya, maka mereka mengatakan ya bataghina wasilah. Mereka mengambil wasilah saja perantara. Maka dikatakan itu juga jatuh kepada syirik. Karena mereka meminta kepada berhala ini. Waduh. Agar berhala ini minta kepada Allah. Sama juga kita, aku nggak melupakan Allah, tapi aku ingatnya kepada sini. Berarti kan kita menjadikan sekutu, ya kan? Nah itu yang disebut dengan syirik. Syirik itu kan mensekutukan. Iya gitu. Bukan meninggalkan Allah seperti Firaun. Kalau Firaun mengatakan aku Tuhannya, bukan dia. Itu kafir. Nah, itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat, ya. Maka dikatakan itu secara hukum tidak boleh. Dan syirik jatuhnya, Pak Selamat. Wah,